Channel kamu channel reupload, channel kamu tentang review film. Sudah ajukan monetisasi tapi belum diterima. Jangan putus asa dulu. Nih, pengalaman pribadi saya dari awal mengajukan, 2 kali ditolak, 1 kali banding, dan akhirnya dimonetisasi. Halo guys, para sahabat channel HS25 Official. Gimana sih rasanya ketika kita mengajukan permohonan monetisasi, menunggu berhari-hari, berharap setiap jam, menit, detik, namun permohonan kita ditolak oleh pihak YouTube. Nah, itu yang pernah saya rasakan ketika saya membangun channel HS25 Official ini. Untuk sekedar info, channel saya ini sudah 2 kali ditolak. Bahkan pengajuan banding saya pun juga ditolak oleh pihak YouTube. Namun alhamdulillah, setelah saya mempelajari pengalaman dari proses pengajuan tersebut, saya pun mencoba beberapa trik yang saya lakukan pada konten-konten yang saya rasa adalah konten yang dianggap sebagai konten berulang dan konten digunakan ulang oleh pihak YouTube. Dan akhirnya pengajuan monetisasi channel saya pun akhirnya diterima. Berbagi pengalaman, channel HS25 Official ini berhasil memperoleh persyaratan pengajuan monetisasi pertama di bulan Oktober 2022, tepatnya di tanggal 10 pada pukul 16.01 waktu setempat. Akhirnya pada saat itu pun saya langsung mengajukan permohonan monetisasi, karena saya belum paham dengan baik mengenai persyaratan pengajuan untuk konten-konten channel saya, ditambah dengan rasa senang yang menggebu-gebu karena sudah memenuhi persyaratan pengajuan monetisasi. Akhirnya saya pun langsung melakukan pengajuan tersebut. Namun pada hari yang sama, pihak YouTube langsung memberi tanggapan untuk pengajuan saya bahwa permohonan program partner YouTube channel ini belum disetujui karena konten berulang dan konten digunakan ulang. Namun saya tidak putus asa walaupun harus menunggu kurang lebih 30 hari untuk melakukan pengajuan kembali. Saya pun terus konsisten untuk mengupload konten-konten kembali sambil mempelajari apa yang harus saya perbaiki pada channel dan konten-konten saya. Saya pun kemudian mencoba mencari referensi dari pengalaman YouTuber-YouTuber yang pernah mengalami hal yang sama. Akhirnya saya memperoleh 3 cara yang coba saya aplikasikan untuk memperbaiki channel dan konten-konten saya agar bisa dimonetisasi. Ketiga cara tersebut adalah yang pertama, yaitu melakukan proses blur dan mengganti audionya dengan menggunakan YouTube Audio Library pada konten yang kita curigai sebagai konten yang dicap oleh pihak YouTube sebagai konten berulang. Yang kedua, yaitu dengan mengubah visibilitas konten saya dari publik ke pribadi, yaitu pada saat 2-5 jam setelah saya melakukan pengajuan permohonan. Akhirnya pada tanggal 10 November 2022 saya kembali melakukan pengajuan monetisasi. Saya pun sangat optimis dan percaya diri bahwa kali ini pengajuan saya akan diterima karena saya telah mengikuti cara yang telah dilakukan oleh para YouTuber yang pernah mengalami hal yang sama. Namun, 1 hari setelahnya, tepatnya di tanggal 11 November 2022, pihak YouTube langsung menjawab dan kembali menolak permohonan monetisasi saya. Pihak YouTube pun menyarankan agar saya mengupload video banding untuk channel saya ataukah menunggu selama 30 hari lagi untuk pengajuan kembali. Kemudian saya pun memutuskan untuk mencoba melakukan saran YouTube yang pertama, yaitu mengupload video banding untuk konten-konten saya. Namun pada tanggal 15 November 2022 pukul 12:40 pihak YouTube memberi jawaban untuk banding saya dan ternyata video banding saya pun juga ikut ditolak. Saya sangat down dan sangat pesimis pada saat itu. Apakah saya harus berhenti ataukah saya harus membuat channel yang baru? Namun karena beberapa pertimbangan akhirnya saya memutuskan untuk kembali melanjutkan channel HS25 Official ini. Dengan penuh semangat saya kembali mengupload dan menyaring video-video manakah yang harus saya pertahankan dan yang harus saya singkirkan. Akhirnya saya memutuskan untuk menghapus beberapa video dan harus mempertahankan 4 video sebelumnya yang saya sudah edit untuk blur dan mengganti audionya, karena keempat video itulah yang telah mendongkrak jam tayang saya. Karena tidak ingin menyerah, saya pun mencoba akselerasi baru untuk pembaharuan inovasi channel dan konten saya.
Adapun langkah-langkah yang saya lakukan yaitu: pertama, karena konten saya adalah tentang review film, otomatis pada setiap judul dan thumbnail yang saya gunakan pasti memiliki nama judul dari setiap drama dan film yang saya review. Akhirnya, saya pun mencoba untuk menghapus kalimat yang mengandung judul atau identitas umum dari film yang saya review itu. Saya hanya menyisakan judul identik mengenai isi dari konten saya. Kedua, saya pun menghapus tag dari setiap konten-konten saya, karena kebanyakan pengalaman dari para YouTuber mengatakan untuk menghapus tag pada konten yang kita curigai sebagai konten berulang. Karena saya mau mencari aman, akhirnya saya memutuskan untuk menghapus semua tag pada konten-konten saya. Ketiga, saya juga merevisi deskripsi dari setiap konten saya. Saya juga menghilangkan setiap kalimat yang menunjukkan judul dari film yang saya review. Saya pun menghilangkan hashtag yang biasa saya sisipkan pada deskripsi di video saya. Kemudian langkah yang keempat, untuk video atau konten yang telah saya edit blur sebelumnya, saya pun merubah judulnya dengan kalimat video blur audio, serta menampilkan judul audio yang telah saya sisipkan pada video blur tersebut. Kemudian pada kategori, saya merubah menjadi kategori musik. Dan pada lisensi dan distribusi, saya merubahnya menjadi Creative Commons atribusi. Yang kelima, sedikit tambahan, usahakan setiap konten review kita menggunakan narasi suara asli kita. Usahakan jangan gunakan narasi bantuan suara dari Google atau dari aplikasi yang kita pakai untuk mengedit. Usahakan 90% dari durasi konten kita menggunakan narasi suara asli kita, dan minimalkan penggunaan audio musik dalam setiap konten kita. Oke, itulah beberapa langkah yang saya lakukan sebelum proses pengajuan kembali. Saya pun sangat menaruh harapan besar bahwa pada pengajuan kali ini pihak YouTube sudah bisa menerima permohonan monetisasi saya. Dan akhirnya di bulan Januari 2023 pada tanggal 13 pukul 9.30 waktu setempat, saya kembali melakukan pengajuan monetisasi. Dan alhamdulillah 3 hari selanjutnya, tepatnya di tanggal 16 Januari 2023 pukul 21.18 waktu setempat, pihak YouTube akhirnya memberi balasan untuk pengajuan monetisasi saya. Dan kali ini pengajuan saya pun akhirnya diterima. Saya pun sangat merasa senang karena ini menjadi salah satu kado terindah di awal tahun 2023 ini. Jadi, maksud dan tujuan saya membuat konten ini adalah untuk sedikit berbagi pengalaman kepada sahabat HS25 Official sekalian, terutama yang pernah mengalami hal yang sama dan belum diterima sampai sekarang. Saya berpesan, jangan pernah putus asa dan teruslah mencoba. Banyak cara, banyak inovasi yang bisa kita coba dan lakukan untuk bisa memperoleh monetisasi dari pihak YouTube. Anda pun bisa mencoba cara dan trik yang saya gunakan jika konten atau video Anda juga dicap sebagai konten berulang dan konten digunakan ulang oleh pihak YouTube. Tetap semangat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, and subscribe.